Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabatku yang beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, haid atau menstruasi merupakan keistimewaan dan siklus rutin yang hampir dialami oleh seluruh perempuan. Haid merupakan pendarahan pada uterus yang mengalir dari rahim dan keluar sebagai darah menstruasi. Umumnya, haid berlangsung selama 5 hingga 7 hari dengan siklus 28 hingga 35 hari. Al-Quran sendiri menyebutkan haid sebagai adja, yaitu sesuatu yang menimbulkan rasa sakit, tapi bukan penyakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Saat mengalami masa haid, seseorang perempuan dibebaskan dari kewajiban sholat dan dilarang untuk menyentuh mushaf Al-Quran. Lalu bagaimana cara perempuan tetap beribadah di masa haid? Berikut ini adalah beberapa amalan yang bisa dilakukan saat perempuan sedang haid. Yang pertama, memperbanyak zikir dan sholawat. Melantunkan sholawat dan zikir bukanlah larangan saat dalam kondisi haid. Dengan memperbanyak zikir dan sholawat justru akan mendapat ketenangan jiwa dan memperbanyak pahala. Perempuan bisa mengamalkan sebanyak-banyaknya kalimat thayyibah seperti tahmid, tasbih, takbir, dan lainnya sebagai amalan yang bisa memenuhi kekosongan ibadah seperti sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, bertasbih 100 kali maka ditulislah untuknya 1000 kebaikan atau dihapus darinya 1000 kesalahan. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kedua, murajaah hafalan. Yang diharamkan saat sedang haid adalah menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran. Kendati dilarangnya perempuan untuk menyentuh mushaf saat haid, tidak menjadikan perempuan tidak bisa mendapat pahala dari membaca Al-Quran. Perempuan tetap bisa mendapat pahala membaca Al-Quran dengan melakukan murojaah hafalan atau membaca Al-Quran terjemah sebagai pengganti amalan membaca Al-Quran. Yang ketiga, istiqomah beristighfar. Istighfar merupakan serangkaian amalan yang juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haid tidak menjadikan halangan bagi perempuan untuk terus mengamalkan istighfar. Dalam hadisnya, Rasulullah menjelaskan 3 keutamaan bagi seseorang yang istiqomah dalam membaca istighfar. Yang artinya, barang siapa yang istiqomah membaca istighfar, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap kesulitan. Allah akan memberinya kebahagiaan dari setiap kesusahan. Dan Allah akan memberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Dan yang keempat, menjaga kebersihan. Banyak perempuan yang masih lalai dalam menjaga kebersihan tubuhnya selama masa haid. Bahkan beberapa perempuan sampai enggan untuk menyisir rambutnya atau tidak memotong kukunya dengan alasan haram. Padahal semuanya hanyalah mitos belaka. Islam justru mengajarkan kita untuk selalu menjaga kebersihan dalam kondisi apapun. Disebutkan dalam hadis dari Aisyah
bahwa ketika Aisyah mengikuti haji bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sesampainya di Mekah beliau mengalami haid. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, yang artinya, tinggalkan umrohmu, lepas ikatan rambutmu, dan bersisirlah. Hadis riwayat Bukhari 317 dan Muslim 1211. Semoga apa yang kami sampaikan di dalam video kali ini dapat bermanfaat untuk sahabatku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.